yang semestinya menyatakan bahwa mereka punya amanah untuk mengatasi berbagai macam kendala yang terjadi di negara Republik Indonesia ini, kawan-kawan. Terima kasih. Pemirsa, tolong maju ke depan sedikit. Baik, itu vertikal dari kami. Saya persilakan kepada rekan-rekan perjuangan saya untuk melanjutkan orasinya, untuk menjaga ritme. Maka kita bergantian ya. 5 menit bro, 5 menit ya. Oke bro. Oke, lanjut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap, 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 jatuh, tangkap, jatuh, sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tentunya kami hormati abang-abang kepolisian negara SDM Republik Indonesia dan yang hadir rekan-rekan seperjuangan, bahwa ada beban berat yang dimana melibatkan dalam satu menteri agama, yaitu Yakut yang juga bahwa berhubungan yang namanya tindak pidana korupsi, yaitu dalam persoalan dan hadir dan umroh, yang dimana agar tersebut ketika diperuntukkan untuk masyarakat yang kemudian dilakukan jemaah haji atau melakukan jemaah umroh, tentunya dapat berguna ya. Maka dari itu kami berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bagaimana menyelidiki menteri yang hari ini diduga bahwa korupsi anggaran dana haji dan sebagainya. Tangkap Yakut, tangkap secara beban. Tangkap Yakut, tangkap Yakut secara beban. Saya tidak tahu untuk apa lu. Tangkap Jayu. Maju ke depan. Pas. Ayo. Bang. Maju depan. Ayo, rapatkan barisan. Ya, untuk membakar darah juang pemuda-pemudi, maka marilah kita menyanyikan lagu Darah Juang, kawan-kawan. Di sini negeri kami, tempat padi berampak, samudra yang kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta rakyat tersimpan luka, anak buruh rakyat. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Baik, pertama, Hasta Victoria sempre, Patria muerte. Maju terus dan menang, tanah air atau mati. Kawan-kawan bangsa dan setanah air, kami daripada Aliansi Rakyat Demokrat Indonesia datang di depan gedung merah putih, gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana mengenai dugaan
gratifikasi atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi Provinsi Papua, yaitu Nuswea sebagai Kadis Keuangan Anggaran Daerah yang diduga kuat melakukan dugaan gratifikasi dengan 3 proyek yang ada di Provinsi Papua dengan jumlah anggaran sebesar kisaran 42 miliar rupiah, kawan-kawan. Maka dari itu, kami sebagai agen of change, agen social control, yang dimana akan mengganti dan mengawasi perkembangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawal kasus yang dimana Nuswea terlibat atas dugaan kasus gratifikasi yang dia lakukan, kawan-kawan. Sebagai membunuh yang kemudian merasa terpanggil dalam hal-hal yang mengenai rakyat Indonesia, maka sudah sepatutnya kami datang dan meminta serta mendesak pimpinan besar KPK untuk selalu mengawal kasus yang dimana terjadi pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Khususnya yang berkaitan dengan proyek Mudiriyah menjadi isu yang sangat-sangat memprihatinkan dan berdampak signifikan terhadap pembangunan di wilayah tersebut. Proyek tersebut adalah proyek yang direncanakan dan diimplementasikan selama beberapa tahun, seringkali melibatkan anggaran besar dan dimasukkan untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Namun sayangnya, proyek-proyek ini seringkali menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Beberapa aktor yang terlibat dalam kasus korupsi di Provinsi Papua, maka kami menuntut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, 1. Segera adili dan segerakan Nuswea karena sudah memenuhi unsur terkait dugaan korupsi Mudiriyah tahun 2018 sampai 2021 di Provinsi Papua. 2. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk menetapkan tersangka baru dalam proyek Mudiriyah proyek tahunan 2018 sampai 2021 di Provinsi Papua yang merugikan negara miliaran rupiah. Baik itu presiden yang dapat kami sampaikan, harapan besar kami terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi bahwasanya tuntutan yang kemudian kami sampaikan tadi dapat didengar langsung dan dipublis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga anti rasuah, sebagai lembaga yang punya tugas untuk bagaimana memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Baik, aksi kami bukan pada hari ini saja, tapi aksi kami akan berlanjut terus ketika persoalan ini tidak digubris oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai. Oke, terima kasih. Oke, baik, hari ini kita tampil lagi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang semestinya menyatakan bahwa mereka punya wewenang untuk mengatasi berbagai macam kendala yang terjadi di negara Republik Indonesia ini, kawan-kawan. Terima kasih. Pemirsa, tolong maju ke depan sedikit, serong pinggirnya sedikit, pemirsa. Oke, baik. Ini kita sebut bahwa KPK yang digunakan oleh lembaga yang bisa mengatasi hal-hal yang terjadi di negara Republik ini, tapi ternyata dari mereka yang saya duga bahwa di dalam gedung ini ada berbagai macam oknum yang bekerja sama dengan berbagai pihak yang bekerja di Kementerian Agama itu sendiri, kawan-kawan. Hari ini kita bahas tentang bagaimana mereka bisa mengatasi permasalahan di Kementerian Agama itu sendiri, kawan-kawan. Ya, bahwasanya yang telah disediakan kota jemaah haji
yang tidak dipenuhi oleh aturan itu sendiri kawan-kawan, tapi mereka lah melawan aturan perundang-undangan yang dibuat di tahun 2019 pasal 64 yang menyatakan bahwa di dalam undang-undang tersebut memenuhi jemaah haji kuota sebesar 80% kawan-kawan. Tapi ternyata Kementerian Agama itu sendiri melakukan tindakan kejahatan yang merugikan negara itu sendiri kawan-kawan. Ini salah satu perbuatan kejahatan. Kita tahu dalam agama itu mengajarkan kita untuk jangan melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Tapi di Kementerian Agama itu sendiri menghasilkan dosa dan menghasilkan kejahatan yang merugikan negara itu sendiri kawan-kawan, dan merusak nama baik agama itu sendiri kawan-kawan. Bahwa kita tahu di gedung Merah Putih ini melambangkan gedung yang bersuci dan keberanian untuk berdasarkan korupsi dan tidak pidana yang melanggar di negara kesatuan ini kawan-kawan. Saya rasa di gedung KPK ini mereka tidak belajar bagaimana bisa mengatasi korupsi, tidak mengatasi tindakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu sendiri kawan-kawan. Mereka ini dinyatakan oleh seperti domba yang datang untuk menutup matanya, lalu mereka atasi masalah itu tersendiri kawan-kawan. Ini proses kebodohan yang terjadi di lembaga Merah Putih ini kawan-kawan, yaitu yang kita kenal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri kawan-kawan. Ini salah satu kebodohan, tindakan yang tidak sesuai perundang-undangan, yang sesuai aturan yang sudah ditetapkan hukum itu sendiri kawan-kawan, yang terjadi di Kementerian Agama sendiri, yaitu yang bersangkutan ayahanda kita, yaitu yang bukan ayahanda kita juga, pencopet yang bernama Yakut itu sendiri kawan-kawan, yang sekarang jabat sebagai Kementerian Agama itu sendiri kawan-kawan. Kejanggalan, keterlambatan dan pengalian penjemputan dari Makkah ke Madinah kawan-kawan, di mana anggaran yang besar dan kuota yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi kepada masyarakat Indonesia, yang mana mereka tahu betul bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia kawan-kawan. Makanya Raja Salman melakukan kuota tambahan sebesar 20.000 kawan-kawan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama hari ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, di mana 80.000 dialihkan untuk kuota khusus. Nah, itulah yang kita pertanyakan. Kuota khusus ini mau dikemanakan dan untuk siapa? Sepakat kawan-kawan? Olehnya itu kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar kiranya menindaklanjuti 80% kuota khusus dibagi ke siapa saja dan dipergunakan untuk apa saja kawan-kawan. Jangan sampai kuota khusus sebesar 80%, 80.000 ini hanya untuk sanak saudaranya, kolega-koleganya, atau mungkin juga diperjualbelikan kawan-kawan. Itu yang patut kita pertanyakan. Andai kata ini tidak bisa dijelaskan ke publik, tidak bisa transparan, ada sekian banyak masyarakat Indonesia yang ingin melakukan ibadah haji ke Makkah,
tetapi harus menunggu bulan tahun kawan-kawan. Mungkin setelah mereka per bulan tidak sampai umur mereka kawan-kawan, tetapi ada kuota khusus yang bisa kita pertanyakan, harus ditindaklanjuti lagi-lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan paling tidak kehadiran kita di sini ingin mengingatkan dan memberitahukan kepada KPK bahwa ada masyarakat pemuda turun ke jalan meminta kinerja KPK akan melakukan upaya pemanggilan terhadap Bapak Menteri Agama, yakni Bapak Yakub. Sepakat kawan-kawan? Oke, kawan-kawan, tolong naikin flyernya, spanduk-spanduknya diangkat kawan-kawan, atribut aksinya diangkat, lalu kita nyanyikan yel-yel. Kawan-kawan, tangkap, tangkap, tangkap Pak Yakub, tangkap Pak Yakub sekarang juga. Semuanya kawan-kawan, tangkap, tangkap, tangkap Pak Yakub, tangkap Pak Yakub sekarang juga. Sampai nyanyi kawan-kawan, tangkap, tangkap, tangkap Pak Yakub, tangkap Pak Yakub sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Pak Yakub, tangkap Pak Yakub sekarang juga. Oke kawan-kawan, itu yang kita yang ingin kita sampaikan ke KPK dan seluruh instansi penegak hukum, bahwa kehadiran kita di sini bukan main-main kawan. Kita ingin memastikan bahwa KPK harus berani memanggil Bapak Yakub yang notabene-nya hari ini diberikan kepercayaan oleh pemerintah mengurus Kementerian Dalam Negeri. Apabila KPK tidak berani memanggil beliau, maka patut kita pertanyakan lembaga ini kawan-kawan. Lembaga yang kita tahu bahwa kehadirannya untuk bagaimana mengurus tindak pidana korupsi, pada perjalanannya hanya mengurus konflik internal hari ini kawan-kawan. Apabila KPK masih berkutik atau berputar dalam konflik internalnya, maka lebih baik dibubarkan saja kawan-kawan. Sekarang kawan-kawan, karena tidak ada fungsinya sama sekali. Pasca revisi Undang-Undang KPK, dalam perjalanan kita mengetahui benar bahwa lembaga ini semakin hari semakin loyo kinerjanya. Bahkan pergantian pimpinan KPK beberapa kali mengalami degradasi kinerja. Maka patut kita duga, apakah lembaga ini masih memiliki integritas agar dipercayakan oleh rakyat Indonesia dalam hal mengurus kasus-kasus korupsi yang besar, ataukah tidak lagi kawan-kawan hanya mengurus kasus-kasus korupsi yang kecil, kasus korupsi yang notabene-nya ece-ece lah, pejabat-pejabat daerah istilahnya gitu kawan-kawan, tidak mampu menyasar sampai ke petinggi-petinggi negara, khususnya para menteri yang hari ini notabene-nya kami datang untuk memberikan pesan bahwa ada dugaan korupsi kuota dana haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Apakah KPK berani memanggil dan memeriksa Bapak Menteri Agama atau tidak kawan-kawan?
kami menantang KPK hari ini. Sepakat kawan-kawan? Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di depan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sembari kita menunggu kawan-kawan yang sedang melakukan audiens dan membuka laporan terkait dugaan korupsi kuota dana haji yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, semoga ditindaklanjuti oleh KPK itu sendiri kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan yang ingin melakukan orasi agar segera naik ke mobil sob. Abangku, Bang Rokma, mungkin bisa sedikit